Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngalor ngidul. Jadi ini selingan yang biasanya bahas bisnis online, marketing, karyawan dan sebagainya. Kita bahas cita-cita. Mau jadi apa sih? Jadi ini saya menyampaikan opini saya tentang cita-cita dan saya coba benturkan dengan fakta realita hari ini. Jadi kalau anak kecil ditanya, kalau dulu zaman saya cita-cita jadi apa? Jadi dokter, pilot, tentara. Sekarang juga masih sebetulnya. Masih ada yang anak saya juga pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi pemadam kebakaran dan seterusnya. Tapi ada pergeseran nih dari bocah-bocah ya. Kalau anak kecil yang belum ngerti apa-apa mungkin cita-citanya masih sama ya, dokter dan sebagainya. Tapi kalau udah naik sedikit ada pergeseran, yaitu jadi apa? Jadi YouTuber atau TikTokers. Sah nggak sih punya cita-cita jadi YouTubers atau TikTokers? Yes, sah-sah aja sih, nggak masalah. Ini profesi yang real. Yes, ini real banget saat ini. Mungkin 3 atau 4 tahun lalu YouTubers masih orang yang berniat jadi YouTubers itu masih dinyinyirin, tapi sekarang udah real. Kenapa? Karena sudah fakta banyak yang hidup dari situ, banyak banget yang hidup. Belum lagi multiplier effect-nya, kayak dia tentu jadi nyari karyawan, terus wah macem-macem. Pokoknya ini real, saat ini real. TikTokers juga bisa dibilang real karena TikTok sama YouTube itu karakteristiknya sama. Kreatorsnya tuh sangat diapresiasi dengan uang. Beda sama Instagram, sama Facebook. Mau kita bikin konten sekeren apapun dari pihak Instagramnya, pihak Metanya tuh nggak ngasih uang. Tapi kalau YouTube sama TikTok ngasih uang. Jadi ini real. Dan faktanya lagi itu ibaratnya fenomena gunung es. Jadi ini adalah air, inilah gunung es. Gunung es itu kayak gini, teman-teman. Jadi yang kelihatan di atas itu cuma secuil aja, cuma secuil aja. Nah, ini yang berhasil. Ini adalah YouTuber atau konten kreator yang berhasil. Yang di sini yang tumbang, yang dead itu banyak banget yang bergelimpangan, sudah keluar modal, keluar waktu, keluar udah itu banyak banget. Yang berhasil tuh cuma secuil yang kita lihat. Jadi bisa dibilang peluangnya mungkin lebih sedikit dibanding ketika Anda bercita-cita jadi dokter misalkan. Misal ya, karena kalau jadi dokter kan prosesnya panjang. Ada proses di mana terima kuliah dokter atau tidak. Sedangkan jadi YouTuber tuh nggak ada fase-fase itu gitu. Jadi langsung aja, langsung terjun dan peluangnya mungkin lebih kecil daripada jadi dokter ahli atau jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya. Peluang secara umum ya. Karena memang faktanya gitu, yang bergelimpangan yang jatuh untuk berusaha menjadi konten kreator yang mapan itu memang banyak sekali. Nah, faktanya lagi dari yang berhasil ini tuh terbagi dua, ada yang long, ada yang short. Yang short itu yang viral sesaat terus dia nggak bisa memanage, nggak bisa maintain ketenaran dia atau nggak bisa invest yang tepat sehingga dia sudah hilang sekarang. Contohnya dulu ada Bribtu Norman, kalau teman-teman ingat, dia yang India-Indiaan. Lalu ada Pak Eko yang yang lempar-lempar pisau. Lalu ada lagi siapa sih yang bahasanya kasar tuh, yang Odading tuh ya. Itu juga sempat viral banget. Dia jadi terkenal, tapi short. Sekarang kita nggak dengar apa-apa. Yes, kita nggak dengar apa-apa dari mereka. Sekarang profesinya apa kita pun nggak tahu. Tapi ada juga yang bertahan long. Jadi contohnya kayak fiksi, saya suka banget. Ini saya nggak dibayar ya. Fiksi itu cerita-cerita pendek bodoran orang Sunda gitu, guyonan orang Sunda, namanya fiksi. Saya nggak ngikutin setiap hari sih, cuman saya sukanya dia invest di banyak hal. Dia invest dia bikin lagu juga, dia bikin fanbase, dan dia inovasi terus-menerus dan bertahan sampai sekarang. Itu saya salut sama si fiksi ini. Saya nggak kenal sih orangnya siapa, tapi karena saya ngerti lucu-lucuan Sunda, guyonannya Sunda, oh saya tahu orang ini berkembang, orang ini hebat. Terus contoh lagi kayak Ayu Ting Ting ya, ini yang paling umum mungkin ya, karena Ayu Ting Ting itu kan viralnya itu waktu dia masih bocah nyanyi lagu Alamat Palsu, dan itu berapa 10 atau 15 belasan tahun yang lalu ya. 10 lah, setidaknya 10 tahun yang lalu, dan dia bertahan setidaknya sampai sekarang. Dia jadi masuk TV dan sebagainya, bertahan terus padahal gara-gara satu doang, gara-gara dia bukan doang ya, gara-gara satu hal itu dia viral nyanyiin lagu si Alamat Palsu itu. Anak kecil nyanyiin lagu orang dewasa dan viral, dan dia berhasil keep up, dia berhasil
bekerja keras lah, pasti dia bekerja keras untuk tetap di area dia terkenal, sehingga ya setidaknya dia bertahan dibanding yang tadi Brito Norman, Pak Eko, terus yang odading itu saya lupa namanya siapa ya. Itu setahun juga sudah bagus, nafasnya setahun juga udah bagus. Praduga saya yang ini nggak bertahan itu karena fundamentalnya jelek atau dia invest di yang salah. Jadi dia dapat uang, paling benar tuh invest di ilmu. Jadi kalau dapat uang langsung misalkan invest kuliah ke luar negeri atau invest ikut pelatihan apa, misalnya Brito Norman dia kan nari-nari gitu ya. Dia langsung kuliah seni apa gitu dan lain sebagainya. Yang paling tepat tuh kalau ya Anda dapat durian runtuh kayak gitu adalah invest di ilmu, paling tepat ya. Atau juga invest di device, invest di sumber daya manusia juga bisa. Kayak kayak si Fiksi ini praduga saya investnya itu di device ya, kayak jadi dia naik level terus si videografinya, terus dia pasti invest di ilmu juga pasti, saya yakin betul karena videografinya terus sinematografinya tuh berbeda banget sekarang dan memang keren salut. Ini profesi YouTuber. Jadi saya cuma komen-komen aja ya soal profesi-profesi yang ada sekarang. Lalu yang kedua soal pebisnis. Nah, saya sama Anda adalah pebisnis. Anda mungkin adalah pebisnis, saya pebisnis. Nah, YouTuber, TikTokers ini pebisnis bukan sih? Nah, tergantung. Kalau dia dicabut terus si YouTube-nya itu hancur kacau balau, itu bukan pebisnis, itu namanya self-employee. Self-employee. Tapi kalau dia cabut, dia nggak jadi talent misalkan, atau dia liburan setahun gitu, terus YouTube-nya masih jalan, masih menghasilkan, itu bisa dibilang pebisnis. Karena bisnis itu bikin sistem. Bikin sistem. Kalau pedagang, jual dan beli. Kalau pebisnis bikin sistem. Sistem jual dan beli, sistem macam-macam. Dan kalau kita ngomong pebisnis, pasti ada yang selalu pro kontra. Pebisnis versus pegawai itu bagus mana sih? Itu relatif ya teman-teman. Saya jawabnya klise relatif. Jadi pebisnis bisa dibilang nggak semua pebisnis uangnya banyak, nggak semua. Ada pebisnis yang dikalahkan oleh pegawai banyak. Saya sama teman saya kuliah dulu mungkin gajinya, pendapatannya atau kekayaan hartanya saya nggak nomor satu, nomor top juga enggak gitu kalau dibanding teman saya kuliah dulu. Jadi kalau soal uang, jelas pebisnis sama pegawai itu sangat bisa dibandingkan ya, nggak bisa dibilang pebisnis lebih kaya daripada pegawai. Lalu soal social impact yang paling sering diinin itu adalah kalau pebisnis itu kita bermanfaat buat orang lain. Oke, betul. Jadi misalkan pebisnis punya 10 karyawan, yes. Itu bermanfaat kepada 10 orang itu. Pegawai, ya katakanlah dia nggak punya karyawan, tapi dengan kerjaannya dia, ekonomi jadi berkembang, jadi nambah orang juga kan, nambah lapangan pekerjaan juga. Jadi sama-sama aja sebetulnya. Cuma ada satu yang tak terbantahkan, yaitu kalau Anda pebisnis atau anak Anda bercita-cita jadi pebisnis, setidaknya anak Anda atau Anda itu adalah zero to one. Anda membuat yang tidak ada jadi ada. Itu prestasi yang nggak mungkin didapatkan oleh karyawan, karena karyawan posisinya sudah ada, perusahaannya sudah ada, bosnya sudah ada, uangnya sudah ada. Jadi cuma masuk aja nyemplung ke situ. Nah, kalau pebisnis skala apapun, skala 2 karyawan kayak 1 karyawan kayak itu kan dari tidak ada jadi ada, itu susah, itu nggak mudah. Jadi Anda patut bangga, saya juga patut bangga karena kita membuat dari tidak ada jadi ada. Itu kalau yang mulai dari bawah ya, tapi kalau yang nerusin bisnis orang tuanya ya beda lagi. Dan pebisnis itu adalah skill set yang terlengkap. Jadi kalau cita-cita jadi pebisnis, siap-siap skill setnya harus lengkap: leadership, marketing, manajemen, finansial, semuanya itu harus ada, harus punya, terlengkap, walaupun memang nggak dalam, walaupun memang tidak spesifik, tidak ahli ya. Karena pebisnis itu ya memang gitu. Kita harus dituntut bisa jadi pemimpin, kita dituntut bisa jadi marketing, kita dituntut bangun networking, kita dituntut bisa ngomong sama orang, dituntut bisa ngerti laporan keuangan. Oh, pokoknya itu bisnis itu adalah pebisnis ini skill set yang terlengkap. Oke, lanjutnya. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya mendoktrin anak saya itu jadi pemimpin, bukan jadi pebisnis. Karena apa? Karena kalau pebisnis, saya pengen sih anak saya jadi pebisnis, tapi ya nggak harus sih. Pengen diikuti oleh anak saya. Cuman kalau pemimpin dia lebih umum, lebih general, nggak harus pebisnis. Jadi bisa jadi pemimpin politik, pemimpin kelas, dan lain sebagainya. Dan karena saya punya fasilitasnya, saya bisa mencontohkan ke anak saya ketika saya mimpin rapat, ketika saya mimpin rapat koordinasi, ketika saya kumpul sama karyawan dan lain sebagainya. Jadi saya bisa mencontohkan. Jadi ini saya menanamkan, ngedoktrin ke anak saya jadi
punya cita-cita jadi pemimpin. Oke, itu aja ngalor ngidul ini. Mudah-mudahan ada insight yang menarik. Kalau Anda merasa ini membantu, kalau ada yang membuat Anda tergelitik untuk komen, tolong komen aja, tolong banget. Jadi seru. Jadi saya jadi termotivasi. Atau ya kalau kalau Anda tidak keberatan, klik like, subscribe atau klik thanks di bawah. Ada thanks di bawah itu untuk support saya, ngasih duit. Jadi ngasih duit ke saya ya lumayan lah biar saya lebih tambah semangat untuk bikin konten yang insya Allah bermanfaat sih. Dan Anda boleh banget gak sepakat. Setiap konten saya itu memang berdasar ke ini ya, ke pengalaman pribadi insya Allah. Dan Anda boleh gak sepakat. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.